Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin Hamzah dengan NIM 2011201217. Saya di sini untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah Kaidah Fikih. Ini reading jurnal dari Kaidah Fikih yang umum, Kaidah Fikih khusus, Kaidah Fikih dalam menentukan skala prioritas. Yang pertama, ini ada yang namanya kaidah fikih yang umum. Kaidah fikih yang umum itu ada bermacam-macam kaidah fikih yang umum. Antara lain seperti kaidah segala perkara tergantung dengan niatnya. Yang kedua, ada juga keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Al-yakinu la yuzallu bisyak. Yang ketiga, adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Yang keempat, kesulitan mendatangkan kemudahan. Dan yang kelima, kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Yang pertama, segala perkara tergantung dengan niatnya. Kaidah ini diambil dan disarikan dari sejumlah nas Al-Quran dan hadis. Umpamanya firman Allah SWT yang artinya sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah SWT sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Kaidah yang kedua, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Sesuatu yang pasti berdasarkan pemikiran mendalam atau berdasarkan dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan asyak, ragu, sesuatu yang keadaannya belum pasti atau terroded antara kemungkinan adanya dan tidak adanya. Sulit dipastikan mana yang lebih kuat dari salah satu kedua kemungkinan tersebut. Yang ketiga, adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kaidah ini diambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Quran surat An-Nisa ayat 19. Kaidah ini diambil juga dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi artinya, apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah. Atas dasar ini maka adat yang baik al-uruf as-sahih, yakni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat dijadikan sebagai aturan. Yang keempat, kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini diambil dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian kaidah ini tersebut di atas juga didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Berikut artinya, aku Rasulullah SAW dibangkitkan dengan membawa agama yang benar. Dan ada juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Yang terakhir, kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Kaidah ini diambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan artinya tidak boleh membuat kemudaratan dan membahas kemudaratan. Selanjutnya yaitu kaidah fikih khusus. Kaidah fikih khusus ini ada beberapa kaidah-kaidah. Yang pertama itu kaidah khusus di bidang muamalah, kaidah fikih di bidang qada, peradilan dan hukum acara, kaidah khusus di bidang keluarga, kaidah fikih di bidang ibadah, kaidah fikih di bidang jinayah, kaidah fikih di bidang siasah, ada yang namanya kaidah pokok. Kaidah pokok itu adat sesuatu tergantung, yang pertama itu adat sesuatu dengan tergantung niatnya. Yang kedua, yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan kebimbangan. Yang ketiga, sesuatu yang berat itu bisa membawa kemudahan. Yang keempat, kemudaratan itu bisa dihapus. 5, adat kebiasaan itu bisa ditetapkan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas. Metode penetapan skala prioritas dalam fikih al-aulawiyah. Deskripsinya yang pertama, prioritas dengan metode tekstual, tansis al-awul. Yang kedua, prioritas dengan metode ijtihad al-awli. Yang kedua, fikih al-aulawiyah. Al-fikih dari segi bahasa ialah sama dengan al-fahm, yaitu
kepahaman atau memahami sesuatu, sedangkan al-awwaliyah adalah kata jamak dari kata al-aula yang berarti lebih penting atau lebih utama. Syarat-syarat penetapan fikih al-awliyah nih, fikih prioritas adalah sebuah pengetahuan tentang prinsip-prinsip keseimbangan yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan menurut sudut pandang agama. Pertama, memahami fikih nusus, memahami fikih muqassid, memahami fikih al-muwazzanah, dan memahami fikih al-waqi. Sekian learning journal dari saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.